Bertemu lagi dengan video saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan soal P3K mengenai kompetensi sosio-kultural. Tapi sebelum video ini dilanjutkan, mohon untuk bisa subscribe, like, komen jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan di kolom komentar. Dan jika dirasa bermanfaat, bisa di-share ke yang lain demi majunya channel ini. Terima kasih. Lanjut ke soal pertama, yaitu tes kemampuan sosiokultural, di mana kemampuan sosiokultural ini dicari jawaban yang dirasa paling bijak dan paling baik terkait dengan kompetensi sosiokultural ya. Jadi kita kata kuncinya untuk mengerjakan soal kemampuan sosiokultural ini, kita mencari kemampuan sosial kita yang paling baik. Baik, langsung saja untuk soal pertama ini ya. Jika ada karyawan baru di dekat saya, maka ya, jadi kita cari yang paling baik. Yang pertama kita bahas satu persatu. Yang A ini, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. 2. B. Saya memintanya memperkenalkan dirinya karena dia orang baru. Ya, terus yang ketiga, saya menunggunya memperkenalkan dirinya, dan D ini saya tak perlu mengusiknya, dan E biarlah perkenalan terjadi besok-besok saja. Karena yang kita di kemampuan sosiokultural ini yang diuji adalah kemampuan bersosialisasi yang baik. Dari 5 opsi jawaban ini, poin yang paling tinggi itu berada di jawaban A, yaitu saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Jadi jawaban A ini adalah jawaban secara sosial yang paling baik. Baik, kita lanjut ke soal kemampuan sosiokultural yang kedua. Jika seorang rekan kerja menyampaikan gagasan yang berbeda dengan gagasan saya, padahal gagasan saya lebih berkualitas, maka kita kembali lagi ke kemampuan sosiokultural itu yang diuji adalah terkait dengan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Dan pilihan jawaban kita mengacu pada jawaban yang sangat bijak dan jawaban yang dirasa memiliki sosial yang tinggi. Di sini ada seorang rekan kerja yang memiliki gagasan yang berbeda dengan gagasan saya, misalnya dengan gagasan kita. Padahal gagasan saya lebih berkualitas, ya ini yang perlu digarisbawahi terkait dengan gagasan yang berbeda dengan gagasan yang saya miliki. Maka yang saya lakukan itu kita memilih, sekali lagi, sosiokultural adalah jawaban yang paling bijak yang memiliki poin tertinggi. Saya potong bicaranya dengan sopan. B. Saya potong bicaranya agar tidak membuang waktu saya. C. Saya dengarkan setengah hati. D. Saya persilahkan dulu sampai bicara selesai. Dan E, saya tak perlu mendengar. Dari kelima ini ya, yang paling baik jawabannya adalah yaitu mempersilahkan terlebih dahulu sampai bicaranya selesai. Ini merupakan jawaban yang memiliki poin tertinggi dibandingkan dengan pilihan jawaban yang lain, karena saya potong bicara dengan sopan, ini juga baik juga. Terus karena dipotong itu ya agak sedikit kurang baik ya, walaupun dengan sopan. Terus dibandingkan dengan saya persilahkan dulu dipersilahkan dulu sampai bicaranya selesai. Lanjut, saat saya menghadiri acara reuni yang diadakan oleh
teman-teman sekolah, biasanya saya, ya ini kita pilih jawaban menurut sosial yang baik itu seperti apa. Mencari kesempatan untuk membicarakan pengembangan masa depan saya, ya ini. Terus B, berusaha menyenangkan teman-teman yang saya temui dengan menjamu sebaik-baiknya. C, mengarahkan pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. Menjamu dengan ramah menunjukkan kelemahan saya. Dan E, berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan. Kita bahas satu persatu. Di A ini ya. A, mencari kesempatan untuk membicarakan pengembangan masa depan saya, ya ini individualis, yaitu egois, ya hanya masa depannya. Terus berusaha menyenangkan teman yang saya temui dengan menjamu sebaik-baiknya, ini juga baik, ya, akan tetapi nilai atau manfaat yang di dalamnya belum muncul, ya. Terus mengarahkan pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya, ini juga sombong, ya intinya. Terus menjamu dengan ramah menunjukkan kelemahan saya, ini juga kurang bagus. Terus berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan. Nah, ini di dalam kemampuan sosiokultural, ya ini jawaban dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah, yaitu yang paling baik adalah yang berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan ini, ya. Jadi ini semuanya memiliki skor, tapi yang paling baik adalah menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan. Ini terkait dengan kemampuan sosiokultural yang mampu memanfaatkan peluang, ya, tapi peluang untuk saling bekerja sama. Lanjut untuk soal selanjutnya, ketika orang-orang meminta bantuan, ya saya biasanya ini senang memberikan bantuan kepada orang yang saya kenal saja. B, mempertimbangkan baik-baik ketika akan memberi bantuan. C, ringan tangan membantu siapa saja yang membutuhkan. D, menghindar saat diminta bantuan. E, berorientasi pada kepentingan pribadi. Baik, kita bahas satu persatu, ya. Senang memberi bantuan kepada orang-orang yang saya kenal saja. Ini yang menjadi poin adalah yang saya kenal saja. Ini, ya. Berarti kita hiraukan dulu ini karena pilih-pilih, ya. Terus yang kedua, mempertimbangkan baik-baik ketika akan memberikan bantuan, ya. Ini juga, ya, walaupun ini juga baik, akan tetapi secara soal di sini kita ringan tangan membantu siapa saja yang membutuhkan. Terus menghindari saat diminta bantuan, ini ada menghindari. Berorientasi kepada pribadi saya, ini juga egois. Jadi dari 5 ini poin yang paling tinggi itu adalah ringan tangan membantu siapa saja yang membutuhkan, ya. Jadi kita pilih C. Lanjut di soal selanjutnya. Dalam pertandingan futsal antar departemen, tim dari departemen saya tampak lemah, ya ini tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut saya akan tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta, meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai, memberi dukungan seperti teman-teman lain, cenderung diam sambil mengamati penonton dan berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya berasal dari departemen yang sedang bertanding tersebut dan mengumpat tim lawan. Dari 5 opsi ini, nilai yang tertinggi adalah menurut kemampuan sosiokultural adalah A, yaitu tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta, ya. Terus ini juga sebenarnya tapi poinnya adalah ini, ya. Karena ini ikut-ikutan, ya, teman yang lain. Jadi kita milihnya adalah bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Sekian video pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika menginginkan latihan soal yang lain juga bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya dalam bentuk video. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini supaya tetap berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.